Jemaat, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Vikaris Jonathan Dia Kris Utomo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini terdapat dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah.
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami, serta kami dapat melakukannya di dalam keseharian kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku,
Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pun juga selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Ada berbagai macam pilihan dalam kehidupan ini. Kita ambil contoh yang paling sederhana adalah ketika kita tidur malam dan besoknya hendak bangun pagi, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan bangun lebih awal? Apakah kita akan bangun misalnya jam 5 pagi? Atau mungkin kita akan bangun di atas jam 5 pagi? Bahkan sebelumnya, ketika kita mau tidur, kita pun juga diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau tidur di bawah jam 10? Atau pas di jam 10 malam? Atau mungkin kita memilih untuk begadang. Bahkan ketika kita mau makan, kita pun juga diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kita akan makan dengan sendok saja, garpu saja, sendok dan garpu, atau langsung menggunakan tangan. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan dari sekian banyak pilihan ini, kita harus memilih. Dan ketika kita memilih, maka kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Dan inilah maksud dari tema perenungan kita saat ini, yakni bertanggung jawab atas diri sendiri. Di mana artinya kita juga harus siap untuk menerima segala konsekuensi dari keputusan yang telah kita buat. Ketika kita memilih dari berbagai macam pilihan, kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan dalam pengambilan keputusan ini ada begitu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dengan seksama, supaya kita tidak jatuh dalam kata orang, ya ini kata orang, salah pilih. Ya, salah pilih. Sehingga di dalam kita mengambil suatu keputusan, agar kita dapat mempertanggungjawabkannya, kita juga harus memiliki dasar yang kuat, supaya kita juga tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Kita terhindar dari rasa ragu yang ada di dalam diri. Dan kalau kita mau memperhatikan bacaan kita saat ini merupakan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan ayatnya yang pertama. Di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi di sini penulis kitab Amsal, yakni Salomo, ia menginginkan kita untuk jangan melupakan ajaran dan memeliharanya. Salomo menyampaikan hal ini karena ia sadar bahwa setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk berkhianat, untuk menghalalkan segala cara demi meraih apa yang dicita-citakan. Ya, dengan kata lain,
Salomo menyadari bahwa setiap kita memiliki kecenderungan untuk salah dalam mengambil suatu keputusan, dan hal itu berakibat fatal. Nah, pengajaran yang dimaksudkan oleh Salomo dalam pembacaan kita adalah pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua yang dilandaskan pada firman Tuhan. Karena kitab Amsal ini ditujukan kepada orang-orang muda. Jadi setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua itu pasti dilandaskan pada firman Tuhan. Sedangkan memelihara pengajaran di sini artinya kita pun harus melakukan pengajaran tersebut, melakukan nasihat-nasihat tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita setidaknya ada dua hal, yakni yang pertama, apakah kita sampai saat ini masih mengingat nasihat dari orang tua? Jika kita masih mengingat, maka laksanakanlah nasihat-nasihat tersebut. Akan tetapi jika kita lupa, usahakanlah untuk mengingat-ingat nasihat itu lagi. Karena nasihat orang tua merupakan hal yang terpenting, merupakan hal penting yang harus ada di dalam diri kita, dan itu berguna, sangat-sangat berguna bagi hidup kita. Kemudian pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana juga relasi kita dengan Tuhan? Nasihat orang tua didasarkan pada firman Tuhan. Akan tetapi kita juga punya relasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun juga memberikan nasihatnya kepada kita. Tuhan memberikan teguran kepada kita. Nah, apakah kita mau mendengarkannya dan apakah kita bersedia untuk melakukannya? Singkatnya di ayat 1 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salomo ingin mengajarkan kepada kita semua untuk setia dalam melakukan ajaran-ajaran yang telah kita terima. Kesetiaan. Kemudian kalau kita melihat ayatnya yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta damai sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi ayat 2 ini memberikan sebuah konsekuensi logis atas kesetiaan yang ada di dalam diri kita. Umur panjang, lanjut usia, damai sejahtera. Ya, panjang umur dan lanjut usia di sini artinya setiap kita yang setia kepada Tuhan akan menikmati berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu macam-macam Bapak Ibu. Dan panjang umur lanjut usia ini juga sebuah bahasa simbol di mana setiap orang yang benar-benar setia kepada Tuhan akan memiliki masa depan yang cerah. Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah madesu, masa depan suram. Apakah Tuhan menciptakan manusia dengan masa depan suram? Tentu tidak. Akan tetapi masa depan manusia menjadi suram karena ia tidak mau setia kepada Tuhan, melakukan berbagai macam hal-hal jahat yang merusak kehidupannya sendiri. Sedangkan Bapak Ibu, damai sejahtera di sini artinya di tengah kehidupan kita yang selalu dipenuhi dengan rintangan dan tantangan, hati serta pikiran kita tetap merasa tenang, aman dan nyaman. Itu adalah damai sejahtera. Dan semua itu akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita apabila kita benar-benar setia kepada Tuhan. Kemudian kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di sini kalau kita mau melihat, Salomo mengatakan dengan begitu tegas. Salomo benar-benar memberikan penekanan yang kuat. Ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ada tanda seru di situ.
Salomo melakukan hal ini karena ia benar-benar menyadari bahwa setiap kita memiliki kecenderungan untuk berkhianat, untuk tidak setia, dan meninggalkan kasih. Kita sulit untuk mempertahankan kesetiaan kita. Sebagai buktinya adalah ada banyak orang di luar sana yang meninggalkan ajaran-ajaran yang telah ia terima, mengabaikan segala nasihat-nasihat yang telah ia terima, hanya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan Salomo pun juga memberikan satu solusi sebenarnya Bapak Ibu untuk mengatasi hal ini, supaya kita tetap mampu untuk menjaga kesetiaan kita. Yang pertama, kalungkanlah itu pada lehermu. Ya, kita memang memiliki kecenderungan, akan tetapi kalau kita mengalungkan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat orang tua, perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, maka kita mampu untuk melawan pencobaan yang ada. Kesetiaan kita akan tetap ada di dalam diri kita. Inilah pentingnya Bapak Ibu mendengarkan nasihat dan mengingat setiap nasihat, sehingga kalau saat ini ada yang lupa, ingat-ingat, usahakanlah untuk mengingat semuanya itu. Tanpa nasihat orang tua dan Tuhan, kita akan mudah goyah, kita akan dipenuhi dengan keraguan untuk mengambil suatu keputusan. Bahkan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu. Dan kalau kesetiaan kita menjadi hancur, maka kita akan menjadi pribadi yang buruk. Kita akan suka berbohong, kita akan membuat berbagai macam konflik, dan tentunya kita tidak akan merasakan berkat dari Tuhan. Dan masa depan kita pun akan suram karena kita tidak mengindahkan nasihat dari orang tua dan juga nasihat dari Tuhan. Maka dari itu kalungkanlah itu pada lehermu. Sama kalau seperti kita mengalungkan kalung, kemanapun kita pergi kalung itu akan ada. Nah itu juga, dimanapun kita berada, ingatlah nasihat dari orang tua, ingatlah nasihat dari Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah di sini artinya kita bukan hanya mengingat, akan tetapi kita juga harus merenungkan dan menjadikan nasihat dari Tuhan serta orang tua itu sebagai pedoman kita untuk mengambil suatu keputusan, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadikanlah ajaran itu sebagai bagian dari hidup kita, sehingga kita mampu untuk mempertahankan kesetiaan kita, dan kita pun mampu membuat satu keputusan bijak, dan kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Dan di sini juga artinya, kalau tuliskanlah itu pada loh hatimu, Salomo ingin agar setiap kita benar-benar melakukan nasihat-nasihat itu bukan dengan paksaan, melainkan menjadi satu sikap hidup dengan penuh kesadaran. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayatnya yang keempat, di sana juga dituliskan bahwa maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah ini merupakan hasil lagi ya, konsekuensi logis, di mana kita mampu mempertahankan kesetiaan, di mana kita akan mendapatkan satu penghargaan dari Tuhan dan juga dari manusia. Penghargaan dari Tuhan artinya Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan yang kekal. Ya, Ia akan memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat penghargaan dari manusia, artinya relasi kita dengan orang-orang lain itu akan tetap baik. Meskipun ada orang yang tidak suka, kita tetap memiliki teman, memiliki sahabat. Dan ketika kita tidak hadir di suatu tempat, mereka akan merindukan kita. Mereka pasti akan mencari kita. Dan bahkan Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi satu permasalahan,
teman-teman kita akan memberikan bantuan kepada kita. Dan kita pun diminta Bapak Ibu untuk memperhatikan semuanya ini, untuk mengambil suatu keputusan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus mengambil satu keputusan hidup dan mempertanggungjawabkannya? Jawabannya singkat Bapak Ibu, karena setiap kita merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan, serta hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita tidak mungkin mengambil satu keputusan di mana keputusan itu merugikan kita. Tidak mungkin. Dan sebenarnya ada dua cara setidaknya ada dua cara untuk mengambil keputusan itu tadi. Yang pertama, mengikuti tawaran yang diberikan oleh dunia. Misalnya dengan menghalalkan segala cara. Kita tidak mengindahkan nasihat-nasihat yang telah diberikan orang tua, yang telah diberikan oleh Tuhan. Atau yang kedua, kita setia pada ajaran-ajaran yang telah kita terima. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan melihat perenungan kita pada saat ini, kita seharusnya memilih untuk tetap setia pada ajaran-ajaran yang telah kita terima. Karena ada banyak berkat Tuhan yang dapat kita nikmati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, Engkau yang selalu memberikan berkat anugerah hikmat dalam hidup kami, sehingga dalam sepekan ini Tuhan,
kami dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pun Tuhan, kami juga ingin menyampaikan, menaikkan harapan-harapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau juga berkati aparat keamanan, agar kiranya melalui kehadiran mereka, pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka, keutuhan NKRI boleh tetap terjaga Tuhan. Dan Kau juga berkati Tuhan saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam, agar mereka tetap ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan tetap cukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di dunia ini, terkhusus bagi GPIP Immanuel WR Supratman ini Tuhan. Engkau berkati para pelayan firman, Bapak Pendeta Yanja Tonapa, Bapak Pendeta David, dan Bapak Pendeta Sony. Engkau berkati mereka, Engkau berkati kehidupan keluarga mereka. Engkau berikan rasa sukacita dalam melakukan seluruh pelayanan, sehingga melalui pelayanan yang diberikan, iman kami semakin bertumbuh di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau juga berkati setiap unit misioner yang ada, pengurus pelkat, komisi-komisi, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Engkau juga berkati majelis jemaat, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami pun Tuhan juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami pertambahan usia di minggu berjalan ini Tuhan. Baik usia perkawinan maupun kelahiran, kami mohon kepada Tuhan, agar berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pemulihan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, melalui penanganan medis. Tuhan juga berkati para dokter, bahkan melalui pendampingan yang dilakukan oleh keluarga. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan bagi keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Engkau cukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan yang kami lakukan. Engkau berkati pendidikan yang sedang dijalankan oleh anak-anak kami, agar melalui pendidikan ini Tuhan, anak-anak kami dapat menjadi orang yang berguna bagi gereja dan juga bagi bangsa negara ini Tuhan. Engkau juga berkati setiap keluar masuknya kami dari rumah kami, sehingga hanya tangan Tuhan yang senantiasa menutup bungkus dan menuntun kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga hendak berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, agar Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, masih ada begitu banyak harapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu kepadamu. Namun kami percaya dan yakin bahwa Engkau pasti menjawab doa kami, dan Engkau pasti mendengarkan doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 4-5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tiada
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.